sekian lama tahun, berarti tiap tahun beta sekali 3 sudah berapa banyak. Tapi sama juga. Berarti kita perencanaannya yang masih tidak matang. Sehingga di akhir tahun anggaran banyak uang yang tersisa. Harusnya silpa misalkan sekitar 60-an miliar. Kalau kita bangun di jalan saja kan bisa. Tapi kenapa? Perencanaan kita yang tidak bagus. Ujung-ujungnya masyarakat yang susah. Susahnya seperti apa? Mau ke puskesmas juga setengah mati. Mau urus surat-surat di kantor bersama semua kepala desa dengan gubernur waktu itu. Kepala desa Suwebela dia bilang bahwa di beta punya desa, di Rotendao, satu Rotendao ini di beta punya desa itu cari aspal satu potong pun juga tidak ada di situ. Ya, saya punya masyarakat susah. Jadi minta untuk gubernur bisa memperhatikan juga. Tapi setelah beliau omong seperti itu, keluar apa beliau juga marah. Tidak tahu siapa-siapa yang marah beliau, tapi pas beta juga ada di samping beliau. Mau bilang apa lagi? Hingga kita sering sampaikan kepada masyarakat bahwa tahanlah dan berjuang terus. Ini sudah. Mudah-mudahan sore ini dalam pertemuan kita, mudah-mudahan kedepannya sistem perencanaannya akan berubah sehingga tidak lagi merencanakan jalan dengan 1 kilo, tapi mudah-mudahan bisa sampai dengan 5-6 kilo pada satu ruas jalan. Kalau kita terus dari atas sampai di sini, wakil bupati 2 kali dari itu kampung, cari aspal 1 meter situ juga tidak dapat. Jadi mungkin beta hanya cukup begitu. Kita lebih banyaknya di diskusinya saja, di tanya jawabnya. Mungkin ada hal-hal yang diusulkan oleh masyarakat untuk kita perjuangkan di tingkat kabupaten lewat pokok-pokok pikiran DPRD. Karena dalam proses perencanaan pembangunan, selain musrembang, baik itu di tingkat dusun, desa, kecamatan sampai di kabupaten. Hari ini ada musrembang kabupaten juga. Itu ada juga yang namanya pokok-pokok pikiran DPRD yang diserap lewat reses seperti ini. Dari selain musrembang itu ada yang namanya usulan DPRD lewat pokok-pokok pikiran. Tapi kenyataannya juga tadi sudah beta sampaikan tadi bahwa agak sulit juga. Nah, DPRD yang dipilih oleh masyarakat saja usulannya sudah susah. Bagaimana dengan masyarakat? Lebih susah lagi. Jadi tiap tahun kita musrembang hanya menghabiskan anggaran saja. Kebutuhan masyarakat, karena bagaimanapun juga kami dipilih oleh masyarakat. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kita lebih banyak diskusinya saja, lebih banyak tanya jawabnya saja. Bapak Mama semua, kita lebih banyak tanya jawabnya supaya jangan beta sendiri yang omong, supaya nanti disampaikan oleh Bapak Mama, kita mana yang bisa kita jawab, mana yang kita membutuhkan dinas-dinas teknis untuk bisa menjawab. Nanti saya berkoordinasi dengan dinas teknis, karena kebetulan di DPRD juga beta sebagai ketua komisi C yang membidangi infrastruktur. Seperti tadi kita di Oto masih semua serang beta juga, ketua komisi C, karena kok jalan datang di kampung sahabat terus. Tapi memang seperti itulah kondisinya. Saya tidak tahu bupati kalau lewat sini seperti apa. Mudah-mudahan ke depannya Rotendao bisa
berubah. Saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Kabak bisa pandu kita lewat ini. Jadi reses ini sebetulnya sudah dari minggu kemarin. Hanya saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabak, ada kegiatan Partai Demokrat di Jakarta. Jadi saya ke Jakarta, kemarin dulu baru balik, hari ini baru saya lakukan reses, nanti besok saya di Oendule lagi, lusa saya di Rote Timur dan Landuleko lagi. Itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, terima kasih pada kesempatan ini kami ucapkan salam. Pada kesempatan ini kami sangat syukuri. Yang saya hormati bapak-bapak dari kabupaten, dewan dari kabupaten bersama kita di sini. Jadi kebersamaan ini ada memiliki masa depan yang bagus. Kalau betul semua bersama-sama begini, ada punya masa depan seperti hari ini. Kampungnya kecil Ana, tetapi reses taruh di sini. Baru-baru menangnya Bapak Eta, isi kampung ini tidak penuh satu oto besar juga, penuh oto kecil. Tapi syukur terhimpun botong semua di sini. Jadi saya bilang, kebersamaan itu memiliki masa depan. Hari ini saya berdiri di tengah-tengah Bapak Mama sekalian, izinkan saya mengeluh pertama, air minum sehat. Air minum sehat ini sebagaimana pendahuluannya dari Bapak Dewan Kabupaten Rotendao, perlu P1. Jadi kalau botong dengar P1 Bapak, kepala telinga tertutup. Tetapi kita bersyukur bahwa kehadiran Dewan Kabupaten Rotendao bersama botong di sini akan menimbulkan perubahan. Perubahan seperti ini Bapak. Kehadiran Dewan Kabupaten Rotendao hadir di sini, keluh kami seperti air minum sehat. Kita butuh dana hanya sedikit dana saja, supaya betul jangan pusing-pusing PP. Butuh dana hanya pasir 1 rek dan semen 10 sak. Berarti ibu-ibu di kampung ini sudah terhibur. Mandi air sudah tampung. Ambil air minum, bak sudah tampung. Jadi ambil dengan enak. Kalau kita perlu P1 Bapak, pusing. Kau botong di daerah terpencil Bapak, jadi botong bisa kasih naik dari desa, tingkat desa ke kecamatan, sampai di kabupaten. Pasti botong tertinggal seperti ini sudah. Jadi kebutuhan kami sedikit anak saja. Karena sekarang ini beta punya prinsip begini, botong terjerat. Baik air minum sehat, baik perhubungan, baik penerangan, semua tersendat. Jadi kita tidak pikir P1. Karena P1 itu harus melalui aturan. Dari tingkat desa sampai di kecamatan, sampai di wilayah kabupaten, baru di backup oleh Bapak Kabupaten Rotendao. Hadir di tengah-tengah botong. Tetapi kalau tidak naik, maka telinga botong tertutup. Datangnya pada perhubungan Bapak. Botong pun jalan ini, botong dijerat sekarang ini. Ibu kota Dusun Sendale, sekarang di sebelah Lekong. Di sebelah sini, ini longsor. Mau kemana botong? Jadi saya punya prinsip begini. Kalau botong ada dana 1 juta, berarti botong bisa terhindar ke sebelah. Longsor itu bisa madene kok bisa liwat. Tetapi botong pusing dengan PP Bapak, berarti setengah mati. Penerangan juga tadi kita sudah ungkap. Bahwa ini jalur sehen. Tetapi di backup. Sehingga tiang hanya botong dengar saja. Sampai sekarang
botong dengar bahwa program pusat bahwa menyatakan bahwa habis gelap terbit terang. Tapi tiang satu biji juga tidak ada. Nah harap dari PP, dari botong keluar seperti apa. Jadi sekarang botong gelap buta. Oleh karena pada kesempatan ini, saya lahirkan saya punya keresahan hati seperti ini sebagai orang tua di tempat duduk. Maka kesempatan ini saya ungkap untuk kita cari jalan keluar yang seperti apa. Bahwa kita semua sudah ada di sini. Jalan keluar seperti apa, ke depan seperti apa. Saya kira singkat dari saya dan terima kasih saya kembalikan mic ini. Ya, dari saya langsung saja saya menyampaikan kebutuhan dari dusun kami, dusun Sendale, yaitu yang pertama jaringan listrik. Kami sangat membutuhkan jaringan listrik karena di sebelah timur sudah hampir tinggal 500 meter sampai ke titik terakhir dari wilayah dusun kami. Ya, kalau bisa kami minta Bapak anggota Dewan, Bapak Eta bisa perjuangkan agar supaya kami bisa menikmati listrik seperti dusun-dusun yang selama ini bisa menikmati listrik. Yang kedua, potensi kami dusun Sendale yaitu hidup dalam bidang pertanian. Jadi ada satu kendala bagi kami yaitu hand tractor. Kalau bisa Bapak perjuangkan penambahan hand tractor kelompok untuk kami supaya lahan-lahan pertanian yang ada kami bisa kelola dan mendapat hasil untuk kelancaran hidup kami di wilayah dusun Sendale. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur kendala di wilayah kami ada 3 jembatan besar. Yang pertama mungkin tadi Bapak dong ada lewat. Yang kedua ada dua jembatan di arah barat. Mungkin kalau dari sini lewat tidak bisa. Jadi mungkin kami hanya sampaikan saja ada 2 jembatan besar yang di sana untuk menghubungkan kami dengan dusun-dusun dan bisa mengangkut hasil kami untuk ke pasar. Kalau bisa diperjuangkan sehingga kami juga bisa membawa hasil-hasil kami ke pasar dan bisa bermanfaat bagi anggota masyarakat di wilayah dusun ini. Mungkin hanya ini saja harapan dari kami. Ada penambahan bidang peternakan itu di sini juga kami potensinya bagus, Bapak. Jadi kalau ada peluang untuk bisa diusul, bisa membantu kami dalam kelompok peternakan, kami di sini masyarakat siap untuk melanjutkan kelompok yang mungkin diperjuangkan oleh Bapak-Bapak Dewan. Mungkin ini saja harapan dari kami masyarakat di sini. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Sini setengah mati nih ya. Sudah apa ini ya, duduk ambil sedikit dulu. Nanti Pak Kabak beta berdiri lagi kok angka ambil kursi lain yang barat. Jadi ada beberapa pertanyaan, usul saran. Terima kasih banyak sudah bisa menyampaikan semuanya dan memang kondisi di sini seperti itu. Jadi untuk kebutuhan yang air bersih itu, air sehat itu yang pasir 1 red dengan semen 10 sak. Kalau tunggu P1-nya mungkin sampai 5-6 tahun ke depan juga dia belum bisa P1 karena kebutuhannya kecil. Seharusnya kebutuhan-kebutuhan yang sekecil itu pemerintah desa harus tanggulangi lewat dana desa. Tujuan dana desa itu dimusyawarahkan dengan masyarakat, kemudian dibuat berita acaranya, disusun RKA-nya untuk APBDes-nya. Berarti tidak masalah sebetulnya. Jadi untuk air sehat kapan mau kerja? Apa Lens? Nanti pasirnya dengan semennya saya P1-kan di sini, ya. Jadi beta P1 itu di sini. Yang lain dong yang tidak
P1 nanti kita perjuangkan lagi. Jadi beta sumbang semen sama pasirnya, tinggal kapan mau kerja, telepon untuk kita antar. Jangan sampai ini musim hujan, semennya datang, batu buang lagi. Nah, jadi tinggal kapan mau kerja, nanti telepon beta untuk beta kirim. Kemudian masalah infrastruktur jalan, termasuk di ibu kota dusunnya Sendale, itu nanti kita berkoordinasi dengan PU terkait dengan perencanaan jambatannya juga, supaya PU bisa datang survei untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada, menyesuaikan dengan APBD. Karena seperti di awal-awal tadi beta bilang bahwa APBD tidak kuat untuk bisa menampung, menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Tapi kalau perencanaannya baik dan benar, maka saya yakin bahwa bisa. Karena dana silpa kita tiap tahun cukup besar. Kenapa dana silpanya cukup besar? Karena perencanaan kita yang tidak fokus. Sehingga di akhir tahun masih tersisa anggaran sampai miliaran rupiah. Bukan 1-2 miliar. Itu tahun-tahun sebelumnya itu sampai 68 miliar. APBD kita hanya 800 sekian miliar. Hampir setengahnya sudah habis digaji guru pegawai, tenaga kontrak, DPRD, honor-honor, APBD, segala macam. Yang sisa untuk belanja publik, infrastruktur, segala macam itu sekitar 200-300 miliar. Tapi anggarannya sudah tidak cukup. Di akhir tahun masih ada lagi pembebanan terhadap APBD lewat silpa. PLN nanti beta minta kopi proposalnya lagi, nanti beta antar ke wilayah saja. Memang PLN ini di komisi itu dia di bawah komisinya beta. Beta sudah dapat dengar pendapat dengan PLN sudah berapa kali. Itu memang mereka di bawah kita. Hanya mereka ini juga harus ke wilayah lagi. Kemudian dari wilayah ke pusat lagi. Birokrasinya cukup panjang. Kalau kita di PLN Rote saja, di cabang saja, kapan baru mereka bawa ke wilayah lagi? Kalau mereka ingat-ingat ya pasti mereka bawa. Tapi kalau sudah lupa-lupa, umur kekitong ini kan sudah banyak lupanya. Berarti akan tumpuk di situ. Sehingga nanti proposalnya kasih di beta ke Kupang, beta akan ke kantor wilayah untuk bisa serahkan proposal yang ada. Kemudian proposal yang sudah ada di PLN, nanti kita berkoordinasi lewat komisi di DPRD, kita akan undang untuk rapat dengar pendapat. Karena waktu tahun lalu kita rapat dengar pendapat terakhir dengan PLN itu di bulan November. Itu catatan PLN itu di Rotendao ini masih 32 dusun yang belum ada jaringan listriknya. Nah itu dia masuk dalam perluasan jaringan. Nah mudah-mudahan tahun ini sudah ada yang menyala sehingga tahun depan itu sudah tidak 32 lagi tapi mungkin sudah 20-an. Supaya jaringan ke sini juga cepat terlaksana. Jadi nanti proposalnya kita minta supaya kita sama-sama perjuangkan. Kemudian terkait dengan peternakan, nanti bisa dibuat juga proposalnya untuk kita perjuangkan ke tingkat kabupaten, karena tiap tahun itu ada pengadaan anak ternak, baik babi, sapi, itu ada. Malahan kita ada pengadaan kuda juga. Rotendao. Hanya
banyak yang salah sasaran. Orang yang tidak beternak, kita kasih dia bantuan ternak, kemudian dia jual lagi. Dan proposalnya, karena tiap tahun juga ada pengadaan, kemudian desa juga tidak salah ada pengadaan hand tractor, hanya barangnya terbatas. Nah, jadi nanti tolong dibuatkan supaya proposal itu nanti mengetahui Pak Camat juga. Dengan kalau peternakan itu KRPH-nya. Sama hand traktornya juga dibuat, kita kasih masuk, siapa tahu ada berkat untuk desa Pemekaran. Sama-sama doa untuk semua yang kita harapkan bisa terwujud ke depannya. Kemudian aksesnya untuk di sini kurang pupuk kusun. Kurang pupuk langka. Pupuk langka benar kok, langka. Karena begini, masalah pupuk, kalau ada yang membaca di media sosial, diaraklah. Beberapa minggu yang lalu kami di DPRD kami melakukan sidak ke gudang-gudang segala macam, gudang pengecer, gudang distributor, sampai di gudang produsen di Kupang. Dan terakhir kita berlabuh di Polda. Dinas Pertanian Provinsi, kita sampai di Dinas Pertanian Provinsi juga 2 minggu lalu itu. Kuota untuk Rotendao itu untuk satu Indonesia ini semuanya turun. Jadi kayak kita kebutuhan sesuai dengan RDKK itu belasan ribu ton, dia hanya kasih kita jatah 3.500 lebih. Sehingga pupuk ini tidak bisa memenuhi kebutuhan petani sesuai dengan RDKK yang ada. Nah, apakah kita sebagai DPRD, sebagai pemerintah daerah, diam saja dengan kondisi masyarakat petani yang mengeluh pupuk langka, pupuk tidak ada? Mereka dapat juga, tapi ada yang dengan harga yang mahal, padahal pupuk subsidi. Nah, seharusnya kalau kita bilang pupuk tidak ada, pupuk langka, maka tidak ada yang menjual pupuk subsidi dengan harga mahal, karena pupuk tidak ada. Dia pencuri, dari mana dia jual? Indon. Mungkin saya sedikit terlambat. Saya ingin bertanya sedikit. Ini mewakili masyarakat. Saya tidak bilang dari desa mana, tapi saya masyarakat Rotendao. Yaitu satu peristiwa namanya Seroja. Kurang lebih 1 tahun, tanggal 4 atau tanggal 5 April 2021. Nah, sampai di detik ini masyarakat masih bertanya-tanya. Bahkan sudah ada surat keputusan atau SK dari Mama Bupati, dan nama-nama yang berhak untuk menerima bantuan Seroja itu sudah ada di pemerintah. Kebetulan saya juga perangkat desa. Jadi sampai dengan sekarang ini namanya sudah ada di tiap-tiap desa dan di kepala dusun, dan dianjurkan tempel di depan rumah supaya anggota yang berhak untuk menerima itu bantuan tahu. Sampai dengan detik ini saya kebetulan kepala dusun, saya lewat, Bapak dusun itu bantuan di mana? Kok sebegini lama ini? Yang sampai Bapak dusun makan buang. Jadi singkatnya yang menjadi pertanyaan kepada Bapak berdua, apakah Bapak berdua juga tahu akan bantuan ini sehingga sampai saat ini belum direalisasikan kepada kami masyarakat yang bodoh ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Dana Seroja ini turun di Rotendao untuk nama-nama yang diusulkan waktu itu karena terkena musibah Seroja, sehingga dia harus dapat. Memang di juknisnya itu ada kalau
yang sudah dapat rumah bantuan RLH atau apa segala macam, dia tidak dapat itu uang lagi. Nah, itu ada juknis yang dibuat oleh Ibu Bupati. Oke lah, yang penting masyarakat punya rumah jadi. Nah, dan untuk sekali lagi Bapak Dusun dengan keluarga semua yang ada di Dusun Saint Alef, untuk dana Seroja uangnya ada. Hanya kapan dikasih ke masyarakat ini beta juga belum tahu. Kita tanggal berapa ya Pak Kabak ya RDP itu? Itu RDP salah satunya itu materinya proyek 2021 yang sampai yang saat ini belum selesai, kelangkaan pupuk dan Seroja. Kita mau tanya pasti di pemerintah, kapan itu uang sampai di masyarakat? Jangan taruh terlalu lama di bank. Di desa ini 3 kilo. Saya tidak pergi karet 8 kilo. Jadi itu saja sebagai diskusi antara betul. Makasih. Oke, bagian Kupang Barat, Ablolong masuk wilayah Kabupaten Kupang. Dia diurus surat-surat, dia harus sampai naik bonot lewat kantor wali kota pun depan lagi. Berarti bukan mendekatkan pelayanan sebetulnya kepada masyarakat, lebih jauh lagi. Nah, padahal dia lewat depan kantor wali kota, tapi karena letak geografisnya, maka dia harus pergi sampai di Nebonat. Nah, jadi nanti Bapak ini, toh nanti kita ada mau susun peranya juga, perda tentang desa pemekaran, untuk jadi desa definitif. Kita akan bahas dia di DPRD, jadi nanti persoalan-persoalan ini beta akan sampaikan juga dalam forum rapat DPRD bersama pemerintah. Nah, karena memang dari tadi awal-awal sebelum mulai kita diskusikan itu, beta juga berpikir bahwa memang kenapa tidak tetap di desa induk, apalagi kalau kantor desanya akan berpindah ke lebih jauh lagi. Nah, akhirnya pelayanannya semakin sulit. Jadi nanti kita diskusikan dengan pemerintah di rapat kerja nanti. Kita akan sampaikan persoalan-persoalan yang ini hari beta dapatkan di sini. Nanti Pak Kabak dari kita reses ini didampingi oleh pegawai sekretariat. Beliau ini PNS Kabak umum. Nanti beliau buat laporannya lagi untuk kita kasih di pemerintah. Karena ini juga bagian dari pertanggungjawaban. Kemudian ada kasih jalan daftar hadir, itu juga itu yang belum tanda tangan, nah isi ambil dulu. Karena itu juga bagian daripada pertanggungjawaban beta hari ini ada di sini, karena konsekuensinya ada di makan minum. Nah, karena makan minum ini dibiayai oleh negara, maka kita harus buat pertanggungjawabannya lewat daftar hadir. Nah, jadi nanti yang bagi Mama atau PO kakak adik yang belum tanda tangan daftar hadir, bisa diisi untuk ditandatangani. Kemungkinan besar subsidi untuk pupuk ini akan berangsur-angsur dikurangi, sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan jenis-jenis pupuk yang lain yang mungkin fungsi dan kegunaannya sama dengan pupuk urea. Hanya karena kita sudah terbiasa dengan pupuk urea, maka kita takutnya taruh pupuk lain padi tidak jadi. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga menjawab kebutuhan daripada petani. Apakah kita diam? Kita tidak diam. Kita coba berusaha negosiasi dengan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah harus tahu jelas kebutuhan pupuk petani itu berapa banyak dulu, realnya seperti apa dulu. Sehingga misalkan kalau kita dapat kuotanya hanya 3.000 ton, sisa berapa ton yang masyarakat masih butuh, kita subsidi dia.
baru uang pergi subsidi. Kok itu kan kalau misalkan kita kebutuhannya hanya 7.000 ton atau 7.500, kita kuotanya 3.500, berarti masih sisa sekian ribu ton. Kita subsidi. Uangnya dari mana? Dari SIPA banyak-banyak, itu mau bikin apa? Tidak sampai 10 miliar juga. Tapi ini untuk kebutuhan petani, supaya jangan tiap tahun petani mengeluh bahwa pupuk tidak ada. Maaf, cukup. Kalau sudah ada lagi, beta tentunya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah hadir, walaupun dalam kesibukan kerja kita di sawah, di kebun, tapi kita masih bisa bertemu sama-sama di sini dalam keadaan sehat untuk kita mengikuti reses dari anggota DPRD, yaitu saya sendiri, untuk kita berdiskusi tentang Rotendao ke depannya seperti apa, dan banyak-banyak usulan yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang ada di sini. Nanti tugas saya untuk bisa memperjuangkan itu. Memang tidak gampang juga untuk memperjuangkan itu, tapi itulah tugas dan konsekuensi daripada anggota DPRD. Tadi Pak Kabak bilang sudah pegang palu toh, jadi kita mesti sama-sama berjuang lagi, karena memang mekanismenya harus seperti itu. Nah, jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk semua keluarga yang mungkin berkeinginan hadir, tapi karena jarak maka tidak bisa hadir di sini. Kalau beta berpikir bahwa untuk wilayah Rote Tengah, khususnya desa Suebelan, kebetulan beta punya adik yang bungsu kawin dengan keluarga Amalo. Beta punya adik yang bungsu itu Bapak Nahum Amalo yang pendeta, punya anak nona yang dosen di Undana, kawin dan beta punya adik yang bungsu. Kalau dengan keluarga Amalo, beta dengan keluarga di Rote Tengah, beta kawin-mawin segala macam, kayaknya tidak asing lagi untuk sama-sama berdiskusi. Dan beta juga mohon maaf manakala selama menjadi anggota DPRD banyak hal yang beta belum terbuat bagi masyarakat. Beta akan berupaya semaksimal mungkin untuk beta bisa membantu selagi beta mampu. Karena kami di kantor terbentur dengan aturan-aturan, mekanisme, sehingga kadang-kadang juga memperjuangkan satu aspirasi masyarakat kita harus buku meja, bakalai, satu soalnya kenal satu, itu demi kepentingan masyarakat yang harus kita akomodir. Sehingga mungkin selama ini beta jadi anggota DPRD masih banyak hal yang tidak beta sempat perbuat. Sekali lagi beta mohon maaf, dan beta yakin bahwa kedepannya beta akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahwa doakan beta dalam tugas dan pelayanan di kantor sebagai anggota DPRD, pelayanan sosial kemasyarakatan, supaya beta bisa melakukan yang terbaik. Doakan juga supaya beta jangan salah jalan, karena kadang-kadang kita salah jalan. Jadi doakan itu supaya tidak salah jalan. Kemudian hal-hal yang lain yang mungkin tidak sempat kita diskusikan saat ini di sini, tapi beta punya nomor HP juga ada di sini, bisa lewat telepon segala macam. Dan untuk pasir dan semen itu kapan mau kerja, beta suruh anak-anak dan datang turun. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Pertemuan hari ini mudah-mudahan tidak hanya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan
reses-reses berikutnya atau tidak reses juga, beta luangkan waktu untuk bisa datang bertemu dengan keluarga semua. Dan beta mohon untuk jangan bosan-bosan lihat beta kalau beta datang di dusun Sendang. Papa? Jadi kalau beta datang ya jangan bosan-bosan lihat beta. Mungkin itu saja yang dapat beta sampaikan pada kesempatan yang sangat bermartabat ini, dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Salam. Tambah lagi.